Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang kami kasihi. Sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita, dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah, Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita. Kita memuji Tuhan Tritunggal. Kita bernyanyi. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan segala kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengan Roh Kudus, umat-Nya
yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini, perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami, berlaku kasar di dalam keluarga. Juga anak-anak kami sering tidak mempedulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntunlah kami untuk taat dengan tulus hati
karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dan rumah tangga kami selalu berperilaku dalam kasih-Mu. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Beri aku rasa aman, ya Yesus Tuhanku. Walau banyak cobaan, tetap aku teguh. Musuhku dan si jahat yang mau menyerangku, Kau benteng perlindungan, selamatkan jiwaku. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus, lihatlah hamba-Mu, pelihara hidupku, dan teguhkanlah imanku dalam roda jiwaku, dan kobarkanlah hatiku melakukan firman-Mu, bagai Maria yang selalu haus akan firman-Mu. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati.
Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ku berbahagia, damai penuh, sesudah Yesus pemilikku. Aku beroleh iman teguh, semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkat-Nya. Pujilah Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat kita. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan warta kita pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 28 Juni 2020. Yang pertama, warta yang beragam. Nama Minggu hari ini Minggu ketiga setelah Trinitatis. Topik Minggu adalah membangun keluarga bahagia. B. Persekutuan doa lingkungan dan ibadah Minggu. Sehubungan dengan surat penggembalaan yang ke-9, yaitu mengenai pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, baik di negeri kita maupun di dunia. Oleh karena itu, persekutuan doa lingkungan dan ibadah Minggu masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing sampai dengan tanggal 11 Juli 2020. C. Sermon Parhalado. Melalui warta ini diberitahukan kepada semua Parhalado bahwa sermon Parhalado akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, dimulai pukul 18 WIB, bertempat di gereja. Oleh karena itu dihimbau kepada semua Parhalado untuk datang menghadiri sermon dan dengan memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. D. Pelantikan pengurus seksi kategorial periode 2020
2022 sesuai dengan terlaksananya pelantikan fungsionaris periode 2020-2024 dan telah diwartakan minggu yang lalu supaya tiap dewan melaksanakan pemilihan pengurus setiap seksi atau kategorial. Oleh karena itu, maka akan dilaksanakan acara ibadah khusus pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 mulai pukul 10 WIB untuk acara pelantikan semua pengurus seksi atau kategorial yang ada di gereja kita bertempat di gereja dan hanya dihadiri oleh orang yang dilantik dan perhalado dengan syarat pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Daftar nama pengurus seksi atau kategorial dapat dibaca di warta cetak. Selengkapnya, warta yang belum dibacakan saat ini dapat kita lihat di warta yang kami kirim melalui WA grup masing-masing sektor. Demikianlah warta jemaat ini kami bacakan. Shalom, Tuhan beserta kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, puji syukur Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini Engkau memberkati, melindungi, menjaga kami, sehingga kami masih dapat ya Bapa melaksanakan ibadah di gereja-Mu ini. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengar warta yang beragam yang sudah kami bacakan dari depan ini, di mana warta yang sudah berlangsung dan akan berlangsung Bapak sesuai dengan program gereja-Mu. Kami hanya memohon kepada Tuhan agar kiranya Bapak, walaupun ibadah gereja belum dapat kami laksanakan di gereja berhubung masih mewabahnya pandemi COVID-19, kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 itu segera berlalu dari negara kami, agar kami dapat melaksanakan ibadah kami di gereja kami dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Seluruh warta yang sudah kami bacakan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati Bapak pelantikan pengurus seksi sermon Parhalado. Biarlah Tuhan memberkati sehingga itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pandita Resot. Bapak Surgawi, kiranya buka hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat kami dengar dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ampunkan kami akan kesalahan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Dan bergambar berbakti kepadanya, selalu teguh di dalam doanya. Mereka selalu mengasihi Dia dan suka melakukan perintahnya. Pikiran, kata, dan perbuatannya tetap sesuai dengan firman-Nya. Berbahagia suami dan istri yang dihormati anak-anaknya, yang berkebun berdoa tiap hari bagi semua keluarganya, mendidik anak dengan penuh kasih, memberi berkat dan hikmat padanya. Baginya firman makanan sehari, baik bagi pertumbuhan imannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia
Itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis diambil dari Kolose 3 ayat 18 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga pasti mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis. Dan di saat kita akan memulai suatu keluarga, membentuk keluarga yang baru, pasti memiliki kerinduan dan keinginan yang demikian. Walau kita tanyakan pengantin pria, juga pengantin perempuan, pasti mendambakan, merindukan, menginginkan sebuah keluarga bahagia. Dan semua orang juga mengharapkan demikian. Itu sebabnya ketika terjadi dilaksanakannya pernikahan, ada banyak ucapan dan doa selamat berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika pada prinsipnya semua orang menginginkan kebahagiaan, kerukunan, keharmonisan, tetapi alhasilnya kita mau melihat apakah sungguh-sungguh dalam keluarga itu ada kebahagiaan? Adakah keharmonisan? Adakah kerukunan? Memang ada. Tetapi banyak juga kita melihat adanya keluarga-keluarga yang broken home. Keluarga-keluarga yang berakhir dengan perceraian. Ada keluarga yang hanya menikah 1 tahun bercerai. Ada keluarga yang menikah hanya 5 tahun bercerai. Ada keluarga yang hanya 1 bulan. 1 bulan bercerai. Bahkan ada keluarga yang sudah menikah 25 tahun bercerai. Pernah saya mendengar sudah opung-opung ini menyatakan penyesalannya. Patu olo matuho katanya. Ini ungkapan dari seorang yang sudah tua, bahkan sudah 25 tahun berumah tangga. Tentunya kita mau melihat apa sebab daripada semua ini. Kalau pada saat kita mengadakan konseling pranikah kepada pengantin berdua, kalau kita tanya, mengapa engkau mau dengan dia? Ada
banyak alasan-alasan yang disampaikan untuk dapat dilaksanakan pernikahan itu secepat mungkin. Tetapi setelah 1 tahun, kita dijumpai lagi. Ada banyak alasan-alasan untuk bercerai. Jadi ada sesuatu yang harus diperbaiki. Tentunya Bapak Ibu kita yang mendengarkan khotbah ini tentunya harus benar-benar merenungkan kira-kira apa sesungguhnya hal-hal yang mengakibatkan keluarga itu tidak rukun, keluarga itu tidak berbahagia. Maka melalui firman Tuhan pada minggu ini dengan topik minggu yakni dikatakan di sini membangun keluarga bahagia. Bagaimanakah kita ingin membangun sebuah keluarga yang berbahagia? Tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara, keluarga itu terdiri dari suami, istri, dan juga anak-anak. Bagaimana orang-orang yang berada dalam keluarga ini bersatu hati dan berperan untuk menciptakan sebuah komunikasi yang baik, sebuah keharmonisan, kerukunan antara yang satu dengan yang lain. Maka melalui firman Tuhan hari ini dikatakan kepada semua unsur itu, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka melalui firman Tuhan ini dikatakan yang pertama sekali adalah kepada istri, ayat 18, bukan kepada suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Maka kepada istri tentunya ada perintah dari Tuhan harus tunduk kepada suami. Sehingga dengan tunduk ataupun ketaatan kepada suami ini akan menyatakan kebersamaan, sehingga ketundukan, ketaatan daripada seorang istri itu kepada suaminya dikatakan di sini dalam ayat 18 ini sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Itu artinya adalah bahwa suami yang memerintah, suami yang berbuat, suami yang beraktivitas, suami yang berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ada batas-batas dari ketaatan, ada batas-batas daripada loyalitas seorang istri kepada suami. Jadi tidak semua, tetapi sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Maka kepada para istri tentu harus dapat memposisikan dirinya menjadi orang yang tunduk kepada suami. Selalu saya katakan kalau ada acara pernikahan, apa sebenarnya tugas tanggung jawab dari seorang istri? Saya ambil dari kata istri. Yang pertama, ikut ajaran Kristus. Harus ikut ajaran Kristus dalam arti memahami firman Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, harus sabar dalam berbagai problema kehidupan. Istri harus memiliki kesabaran. Dan yang ketiga ialah tabah. Seorang istri harus tabah. Karena kalau seorang istri tidak tabah dalam berbagai sikap dan perilaku, apakah itu perilaku keluarga, apakah itu perilaku tetangga, maka
keluarga itu tidak akan dapat hidup dalam kebahagiaan. Dan yang keempat adalah elok dipandang. Seorang istri itu harus elok dipandang. Elok artinya cantik. Maka istri itu harus tetap cantik. Maka kalau untuk tetap cantik bukan berarti harus ke salon tiap pagi jam 6 bangun langsung ke salon, bukan. Tetapi supaya memposisikan dirinya untuk hidup bersih dan rapi. Itu adalah bahagian dari kecantikan. Dan yang kelima adalah ramah. Seorang istri harus ramah. Itu sebabnya disebutkan istri itu adalah orang rumah. Sehingga kalau ada tamu yang datang ke rumah, kalau orang rumah tidak ramah, maka nama baik keluarga itu tidak akan baik di tengah-tengah masyarakat. Dan yang keenam, tugas dari istri itu adalah memiliki inisiatif, memiliki kedewasaan, tanpa harus bertanya kepada ayah dan ibunya. Sebab dia sudah menjadi seorang istri. Kalau dia sebelum menikah tentunya harus tanya ibu dan ayahnya. Tetapi kalau sudah menjadi seorang istri, dia harus memiliki inisiatif, harus memiliki kedewasaan untuk mengambil suatu keputusan dalam berbagai hal di tengah-tengah keluarga itu. Yang kedua adalah kepada suami. Kepada suami dikatakan dalam ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kasihilah istrimu. Jadi satu perbuatan yang abadi dari seorang suami adalah kasih. Maka ini adalah hutang kepada suami. Sebesar apapun kasih yang sudah dinyatakan seorang suami, dia tetap berhutang kasih. Jadi selama hidupnya dia berhutang kepada istrinya, hutang apa? Hutang kasih. Jadi sebesar apapun yang sudah dia berikan, maka dia tetap berhutang selama dia hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan tadi bahwa suami telah dianugerahi bahwa dialah kepala keluarga. Jadi jangan ada kecemburuan dari para istri. Kenapa dia menjadi kepala keluarga? Coba bayangkan kalau dua supir dalam satu mobil. Wah, gawat ini, bahaya. Dua supir dalam satu mobil, satu ke kanan, satu ke kiri. Yang baiknya adalah satu supir dalam satu mobil. Tidak mungkin dua supir, dua kepala dalam satu keluarga. Maka itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah dari Tuhan dipersembahkan kepada seorang suami menjadi kepala keluarga. Maka sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga itu harus benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang dapat memberikan nyawanya sebagaimana Yesus yang memimpin umatnya, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, memberikan segalanya kepada keluarganya. Tapi kita tahu ada suami kalau kepada orang lain dia baik, pada keluarganya dia tidak baik. Kalau misalnya di kedai diminta bayar langsung sepanggaron namanya kan, langsung dibayar berapa? Semua. Kalau istrinya minta beli buku anak-anak, uang sekolah, tidak ada uang katanya. Jadi ini harus diperbaiki. Bahwa tugas dan tanggung jawab dari suami itu adalah sebagai pemimpin. Memberikan hidupnya, memberikan bahkan nyawanya, memberikan waktunya, memberikan hobinya, semuanya kepada keluarganya. Selalu juga saya nyatakan dalam pernikahan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang suami itu
dari kata suami. Yang pertama, yakni setia kepada Allah. Ini tidak boleh ditawar-tawar. Setia kepada Allah, bukan kepada dunia ini, tetapi kepada Tuhan Allah. Sebagaimana Yosua, dalam Yosua 24 ayat 15c dikatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Maka suami harus benar-benar menjadi imam di tengah-tengah keluarga itu. Harus menjadi pemimpin, bukan saja pemimpin dalam hal jasmani, tetapi juga dalam hal rohani. Yang kedua adalah ulet bekerja. Seorang suami harus bekerja, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan memberikan tugas kepadanya, engkau akan berjerih payah mencari nafkahmu. Itulah tugas daripada seorang suami, harus ulet bekerja. Yang ketiga, harus menjadi anutan, menjadi contoh yang baik, menjadi contoh kepada keluarga, kepada semua orang. Dan yang keempat, mengasihi. Harus tetap hidup dalam kasih. Itu yang saya katakan tadi. Tugas tanggung jawab seorang suami itu adalah mengasihi. Terus mengasihi. Karena dia digambarkan sebagai bapa. Bapa yang selalu mengasihi. Bapa di surga yang selalu mengasihi kita umatnya. Dan yang kelima, inisiatif sama dengan istri tadi. Inisiatif di mana suami harus benar-benar dewasa, bukan lagi bertanya kepada papinya, mamanya, tetapi dia harus mampu mandiri dan mengambil segala kebijakan dalam berbagai masalah di tengah-tengah keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suami dan istri itu harus memiliki sebuah komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah dijanjikan di tengah-tengah gereja, apa yang sudah dijanjikan dalam pernikahan, janji pernikahan di tengah-tengah gereja yang sudah dilaksanakan. Tentunya kalau kita memiliki komitmen bersama antara suami dan istri, maka keluarga itu akan mendapatkan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kita pasti tidak lupa dengan janji-janji yang sudah kita nyatakan di hadapan Tuhan ketika mertupul. Yang pertama adalah atas kemufakatan kami membentuk rumah tangga yang baru. Ini atas kemufakatan berdua di hadapan Tuhan. Artinya tidak ada paksaan dari unsur manapun. Sehingga kalau ada pertikaian di antara mereka berdua ini, tidak ada yang disalahkan. Jadi atas kemufakatan kami berdua, kami ingin membentuk rumah tangga yang baru. Dan yang kedua janjinya adalah kami tidak akan bercerai kecuali karena kematian. Ketiga, kami harus saling mengasihi sebagai keluarga Kristen. Yang keempat, kami harus tunduk dan taat kepada aturan gereja dan menjadi anggota jemaat yang baik. Jika ini dengan komitmen dinyatakan dalam kehidupannya, maka saya yakin keluarga itu akan menjadi keluarga yang berbahagia. Yang ketiga, kepada anak-anak disarankan, di mana dalam ayat 20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Pernah ada bertanya kepada saya, kalau ada orang tua yang tidak benar, kalau ada orang tua yang tidak mengajarkan yang baik kepada anaknya, apakah kita harus taat? Nyatakan kebaikan. Ini tugas kepada semua anak-anak. Taati orang tuamu dalam segala hal yang indah dalam Tuhan. Apapun, bagaimanapun orang tua, tetap berikan yang baik. Yang baik yang daripada Tuhan. Maka walaupun orang tuanya tidak baik, tetap nyatakan yang baik daripada Tuhan. Bukan yang tidak baik
ataupun yang diajarkan dalam ketidakbaikan. Tetapi yang mau dinyatakan oleh anak-anak kepada orang tuanya adalah selalu menyatakan kebaikan, karena itulah yang indah, yang baik di dalam Tuhan. Maka setiap anak harus berlaku sopan, harus berlaku baik, harus berlaku taat kepada orang tuanya. Karena itu adalah hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Sehingga bukan saja dikatakan menyenangkan bagi orang tua, tetapi itulah yang indah dalam Tuhan. Jadi yang utama dalam sikap dan perbuatan anak itu adalah yang indah bagi Tuhan, bukan bagi orang tua. Sebab tugas itu kita terima dari Tuhan, bukan dari orang tua. Dan keempat, kewajiban orang tua kepada anak, tentu orang tua punya tanggung jawab besar. Karena anak itu diberikan sebagai anugerah oleh Tuhan kepada orang tua. Maka ini adalah merupakan tanggung jawab besar daripada orang tua. Maka orang tua harus mampu berperan sebagai anutan, sebagai teladan, mengarahkan, membimbing anak-anak kita ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dikatakan tadi, jangan sakiti hati anak-anakmu. Tetaplah nyatakan kebaikan. Ya, memang banyak problema dalam mendidik anak-anak ini. Terkadang kita sakit oleh karena kenakalan anak-anak, oleh karena kejahatan anak-anak. Tetapi hal itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Tetaplah mereka pelihara, tetaplah mereka perbuat sebagaimana kita berbuat kepada Tuhan, karena anak itu adalah merupakan titipan dari Tuhan. Bukan kita yang sang pemilik, tetapi Tuhanlah sang pemilik anak itu. Maka lakukanlah hal itu dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa yang dikatakan dalam topik ini, membangun keluarga bahagia, saya kira satu kunci yang harus kita terapkan dalam membangun kebersamaan, dalam membangun kerukunan itu adalah saling merendahkan diri antara yang satu dengan yang lain. Hanya satu itu saja. Saling merendahkan diri antara yang satu dengan yang lain. Merendahkan diri suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Saling merendahkan diri antara yang satu dengan yang lain. Maka kebersamaan itu akan dapat terawat, terbina dengan baik. Orang-orang yang rendah hati adalah yang pertama, jika dia bersalah, dia mau mengakui kesalahannya. Jika suami bersalah, walaupun dia kepala keluarga, harus berani, saya sudah salah. Harus berani. Itu orang yang rendah hati. Dan yang kedua adalah sikap rendah hati itu nyata adalah dia mau menerima kritikan, menerima nasihat dari siapapun. Dari siapapun. Menerima nasihat. Itu adalah orang-orang yang rendah hati. Dan yang ketiga adalah sikap. Sikap tidak ambisius. Dakol kata anak kusut. Tidak ambisius. Orang yang menjadi ambisi boleh. Tetapi orang yang ambisius adalah orang yang menghalalkan segala cara. Ini salah. Mari kita menjadi orang yang ambisi, tetapi bukan menjadi orang yang ambisius. Maka dengan ketiga sikap ini, maka apa yang kita harapkan, kebahagiaan, keharmonisan, itu akan menjadi milik kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dikasihi Tuhan, kita melihat selalu terjadi ada pertikaian
ada keributan di tengah-tengah keluarga. Kalau ada orang katakan, misalnya ada keluarga yang mengatakan bahwa keluarga kami selalu harmonis, selalu bersuka cita, tidak pernah ribut dari pagi sampai malam. Omong kosong itu. Saya kira tidak ada keluarga yang demikian. Keluarga siapapun. Tetapi dalam keluarga itu selalu ada pertikaian, ada perselisihan di antara yang satu dengan yang lain. Apakah itu antara suami dan istri? Apakah itu antara orang tua dengan anak? Apakah itu antara anak-anak dengan anak-anak kita? Maka mengapa semuanya terjadi itu? Mengapa terjadi keributan itu? Mengapa terjadi pertikaian itu? Sebab kalau terus-menerus itu terjadi, maka ini riskan menjadi sebuah perpecahan, menjadi bom waktu. Maka kita mungkin pernah membaca sebuah buku yang berjudul Selamat Ribut Rukun. Tentunya ini sesuatu hal yang baik. Ini dipersembahkan kepada setiap keluarga. Selamat ribut rukun. Memang demikianlah keluarga itu. Keluarga itu ada waktunya ribut. Keluarga itu ada waktunya rukun. Tetapi dalam buku itu dikatakan mengapa terjadi keributan. Dikatakan di sana itu terjadi karena cinta. Itu terjadi karena kasih. Karena kita mengasihi istri kita, dia berbuat salah, mungkin kita tegur. Tetapi dalam situasi dan kondisi dia tidak terima, lalu dia ribut. Terjadilah keributan. Mungkin suatu waktu kita sebagai suami melakukan hal yang tidak baik, lalu datang istri menegur kita. Kita tidak terima. Karena mungkin kita ditegur di tempat keramaian. Lalu terjadilah keributan. Tetapi sesungguhnya bahwa itu semua terjadi karena kasih. Karena adanya ikatan kasih di tengah-tengah keluarga itu. Maka jika terjadi di tengah-tengah keluarga kita ada keributan, ada pertikaian, biarlah semuanya itu menjadi sebuah proses. Sebuah proses untuk lebih mematangkan diri kita untuk lebih jauh mengenal siapa sesungguhnya suami kita. Siapa sesungguhnya istri kita? Siapa sesungguhnya anak-anak kita? Biarlah semuanya itu menjadi sebuah proses, sebuah pematangan. Maka tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, agar Tuhan tetap menjaga yang walaupun terjadi ada perselisihan, ada pertikaian, tetapi kebersamaan, kesatuan di dalam keluarga itu tetap terjaga, yang dijaga oleh Roh Kudus, yang dijaga oleh Tuhan, sehingga semuanya akan indah pada waktunya. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita melihat di masa COVID-19 ini banyak orang yang merencanakan pernikahan tetapi tertunda. Banyak orang yang merencanakan ingin membentuk keluarga, tetapi ada yang sudah mertupul, tapi karena COVID ini ditunda, nggak tahu kapan pestanya, nggak tahu, melihat situasi. Maka hal ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, terlebih kepada Anda yang merencanakan pernikahan itu, tetapi karena COVID ini harus tertunda, maka pakailah waktu ini menjadi sebuah perenungan untuk lebih mematangkan diri Anda untuk membentuk rumah tangga yang lebih berbahagia, yang lebih matang, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka marilah kita selalu menyatakan komitmen kita kepada Tuhan, bahwasanya kita harus selalu taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, biarlah semuanya itu demi untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi sukacita bagi kita. Kiranya Tuhanlah memberkati setiap keluarga
keluarga-keluarga di tengah-tengah gereja kita, agar kiranya jika ada keluarga yang sedang ribut saat ini, doa dan harapan kami supaya kembali rukun. Jika ada yang sudah mungkin berpisah tetapi belum resmi bercerai, karena perceraian itu bagi kita tidak ada, berusahalah Anda untuk melakukan pendekatan, melakukan tugasmu dengan baik untuk membina, mengembalikan keutuhan daripada keluarga itu menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau telah menyuarakan melalui firman-Mu agar kami dapat membangun keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Biarlah kiranya dengan pertolongan daripada Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi suami yang baik, yang mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus nyata menjadi istri yang tunduk kepada suami dan hidup dalam kasih Tuhan. Biarlah dengan pertolongan daripada Roh Kudus nyata menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada orang tuanya, dan orang tua tetap menyayangi, mengasihi anak-anak yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, berkatilah keluarga kami masing-masing, agar kiranya keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Bila ada keluarga-keluarga yang sedang bertikai, bahkan hampir bercerai, kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah kuat kuasa Tuhan menjaga keutuhan keluarga mereka dari jemaat-Mu. Biarlah Tuhan kembalikan mereka bersatu kembali, membangun keluarga yang berbahagia dan memiliki komitmen yang telah dinyatakan kepadamu Tuhan, untuk tetap saling mengasihi, untuk tetap berkomitmen hanya boleh diceraikan dengan kematian, dan tetap menjadi umat-Mu yang terbaik dalam memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami masing-masing kepadamu. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga kami, agar apapun yang kami laksanakan, yang kami rencanakan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Limpahkan berkat-Mu
Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, rohkan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami dari seluruh Parhalado HKBP Tanjung Sari menyampaikan selamat hari Minggu, dan kiranya Tuhanlah yang memberkati dan melindungi kita semuanya dalam berbagai aktivitas dan tetap sehat. Horas.